Baik, kali ini kita akan ngoprek-ngoprek membahas tentang bikin tenaga lebih besar. Pertama, yaitu menaikkan timing pembakaran. Kalau standarisasinya itu biasa di 10 atau 12 derajat ya. Kita akan menaikkan di 7 sampai 9 derajat lah, biar makin yahoo tenaganya. Caranya sangat mudah kalau mesinnya di bawah. Kalau di mobilnya ya sama aja sih, cuman posisinya memang agak sempit. Nah, untuk menggeser injeksi pump untuk naikin derajat itu caranya adalah mengendori baut ini. Ada 3 bautnya ya untuk yang depan, 1 2 yang di sini, 3 yang di bawah. Ada 3 untuk yang depan. Yang belakang itu ada 2. Nah, ini dia ya. Terus untuk bautnya itu pipa injeksi pumpnya juga dikendorin, bila perlu dilepas juga boleh, kendorin aja juga boleh pipa injeksi pumpnya ya. Pipa tekanan tinggi yang ke arah nozzle. Yang paling simple dan murah meriahnya itu ya geser injeksi pump, itu tadi bautnya. Terus geser ke arah kanan, berlawanan, searah jarum jam sih, ke kanan, atau searah jarum jam digeser ke kanan kira-kira 1 mili lah ya dari standarnya. Di tahunnya dari mana? Di sini. Bentar. Nah ini dia, kelihatannya ada tanda di sini, ada cowaknya, ada tanda. Itu digeser 1 mili sampai 2 mili tergantung maunya seperti apa dan bahan bakarnya apa. Itu efeknya di situ. Kalau terlalu banyak geser timing pembakarannya, itu mesinnya ngeratak. Terlalu dini pembakarannya, itu nanti mesinnya jadi ngeratak kayak suara knocking gitulah ya. 1 mili saya rasa sudah cukup. Udah selesai itu dikencengin ulang bautnya. Terus yang kedua, dinaikkan volume bahan bakarnya. Nah ini buat naikin volume bahan bakarnya, dikendorin. Ini aslinya masih bersegel ya, yang mobil-mobil yang masih ini bersegel ya, karena ini sudah saya buka. Nah jadi segelnya nggak ada lagi, tinggal segel kawat. Jadi kendorin baut 13 nya, baru diputar ke kanan, atau kalau kita dari belakang berarti searah jarum jam ke kanan. Semakin banyak ke kanan ya semakin boros bahan bakarnya ya. Standar-standarnya aja lah, secukupnya lah gesernya. Bila kurang ya tambahin, kelebihan dikurangin, nanti jadinya poros kalau terlalu banyak diputar ya. Itu aja kan, simpel kan untuk naikkan timing pembakarannya. Lalu jika perlu ada lagi, kalau kita mau menaikkan lebih tenaganya, yang yaitu nozzle-nya, dinaikin tekanan nozzle-nya. Kalau tekanannya itu biasanya sih kalau standar 100
100 berapa ya, 180 kalau nggak salah. Dilihat di buku ya, saya nggak begitu hafal karena yang kayak gini-gini nggak perlu dihafalin, kecuali tukang injeksi ya mungkin udah hafal banget ya. Kalau saya lihat di buku dulu, pakai tester nozzle itu. Nanti di video berikutnya saya seperti apa sih cara naikin nozzle ya. Di sini ada tester nozzle nanti kalau sudah ada ya, sangat mudahan ya. Nah begitu tadi caranya ya. Kalau umpama nih ada kasus lain, pagi-pagi itu gampang hidupnya, tapi kalau sudah panas susah hidup. Itu kerusakannya biasanya ada di injeksi pump, di rotor headnya. Nah, ini rotor headnya, biasanya rotor headnya udah aus, udah longgar, makanya itu jadi susah hidup ketika sudah panas. Kalau sudah dingin, kalau dingin mudah ngidupinya, kalau panas susah. Itu rotor headnya yang sudah aus. Nah kalau sekarang dibalik, panas gampang hidupnya, dingin susah hidupnya. Rusaknya di mana? Yaitu delivery valve. Delivery valve-nya ini ya, ganti aja 4-4-nya, jangan 1. Tuh kalau paginya susah hidup atau panjang hidupnya, harus setar panjang baru bisa hidup. Nah kalau panas gampang hidup atau sudah hidup, kalau sudah sekali hidup itu gampang, kesana kesananya gampang. Nah itu berarti delivery valve-nya kemungkinan ya, yang sering-sering itu sih. Kalau hal yang lain ya kurang tahu, harus dicek-cek mulai dari suplai bahan bakar, bahan bakarnya itu sendiri seperti apa, begitu. Nah, gitu ya, sip ya. Nah kalau nozzle, sekarang kerusakan ada di nozzle. Nozzle itu biasanya mesinnya itu tenaganya nggak ada, asapnya tebal, ataupun knocking bisa jadi. Itu si nozzle kalau nggak tekanannya terlalu rendah, itu bisa jadi apa ya, bocoran, ada kebocoran di nozzle atau kencing lah bahasanya. Kencing itu harusnya sudah nggak netes, dia masih netes, begitu. Nah itu biasanya itu kalau yang bikin berasap, asapnya tebal, tenaganya nggak ada, boros begitu. Nah itu si nozzle. Nah apalagi ya, wah udah banyak nih, saya rasa cukup ya untuk yang untuk masalah menaikkan timing pembakaran ataupun suplainya. Itu sudah cukup rasa, semuanya udah saya kasih tahu. Untuk yang lain mungkin nggak terlalu nggak terlalu ngefek ya, seperti EGR itu nggak terlalu inilah, paling turbo kali ya. Nah turbo, ciri-ciri turbo rusak ya keluar oli, untuk yang pertama. Kedua, semuanya normal semua tapi tenaga nggak ada sama sekali, tenaganya lemah. Itu turbonya juga, turbonya yang kena, biasanya udah aus juga di as-as dalamnya itu. Bisa diganti kitnya aja atau bisa ganti komplit. Kalau cuman ganti asnya aja ya ganti asnya aja, tapi kalau sampai kena rumahnya ya ganti komplit. Ada saran saya sih itu untuk turbo ya. Apalagi ya, oh ya, setiap videoku ditonton dan disimak ya, biar
saya itu ada bisa masukin saran atau kritiknya seperti apa untuk membuat video lebih baik lagi, untuk membahas lebih detail lagi. Jadi kritik dan sarannya sangat saya nantikan ya. Oke, gitu aja ya videonya, saya rasa cukup jelas lah ya. Jadi jangan lupa subscribe.